Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala yusallimu rahimahullah wa ta'ala Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami ini Allah sehat dan sempat kepada kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah, diberi kesehatan. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saya diberi tema terkait dengan zakat dan kemanfaatannya bagi umat manusia. Meskipun secara lumrah pembayaran zakat itu ada beberapa hukum di antara hukum Islam yang ada, dari yang boleh, dari yang wajib, sunnah, makruh hingga haram. Maka salah satu hukum mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan itu adalah boleh. Ini boleh di antara kita mengeluarkan zakat fitrah kita di awal bulan suci Ramadan. Meskipun nanti misalnya ketika sudah mencapai kewajiban hari yang wajib, yaitu munculnya bulan malam 1 Syawal, ternyata umur kita tidak sampai, maka zakat yang sudah kita keluarkan itu dihukumi menjadi sedekah bagi kita. Terlebih dari itu para jemaah, biar nanti ketika sudah menjelang atau di akhir 10 Ramadan kita akan membahas terkait dengan zakat. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu sebutan atau nama lain bulan Ramadan itu yang disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi, yang mana Rasulullah SAW berpidato kepada para sahabat di akhir bulan Sya'ban adalah Ramadan itu adalah syahrul puasa. Ramadan itu bulan berbagi kepedulian. Tidak hanya Ramadan itu kita fokus terhadap ibadah ubudiyah saja, tidak hanya berfokus kepada hamdulillah saja, tapi ternyata Rasulullah juga menekankan pada kita, sangat menganjurkan bagi kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita. Di hadis yang sangat panjang tersebut disebutkan bahwa fihi, di bulan Ramadan itu ada lailatul khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang ini menunjukkan bahwa kita harus serius untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Salah satu syarat yang diberikan oleh beberapa ulama salaf agar kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita diperlukan sebuah konsistensi. Konsisten sejak malam pertama hingga malam terakhir. Meskipun dalam riwayat yang sahih bahwa Qadar itu turun di sepertiga malam atau di 10 malam terakhir, bukan berarti kita pas ngetem ya wis tak akhirnya malam selikur, malam selikur kita rajin ke masjid, roh itu siapa? Tidak seperti itu konsepnya. Tapi orang yang akan mendapatkan Qadar adalah orang yang konsisten sejak pertama hingga terakhir. Karena Ramadan itu kalau ibaratnya istilah saya, Ramadan bagaikan lari maraton. Jadi maraton, orang yang konsisten dari start dari awal hingga terakhir. Atau malah justru bukan sebaliknya, kita ikut perlombaan lari itu start tapi tidak pernah mencapai garis finish dengan Alhamdulillah. Ya, hadis itu juga dijelaskan setelah Rasulullah menjelaskan terkait keutamaan Lailatul Qadar. Ini yang menarik. Ada sebuah anjuran agar kita peduli terhadap orang lain meskipun hanya segelas air. Disampaikan bahwa barang siapa yang memberikan buko kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan satu pahala bagaikan memerdekakan budak. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata iqraqabatin, memerdekakan budak, dan maghfiratud dzunub, ampunan dosa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu juga kepada orang yang memberikan buko puasa. Kalau dalam istilah sederhana kita memberikan takjil, barang yang sangat sederhana sekali, sepele sekali yang diberikan oleh kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, hal yang sepele itu ternyata bernilai luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuma memberi air. Ketika Rasulullah menyampaikan
memberikan pahala orang yang memberikan bukuan, bisa berupa makanan kepada orang yang berpuasa. Ada satu sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yu'tihi bisoi. Tidak semua dari kami ini mampu memberi makan orang lain. Ya Rasulullah, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, THR tidak pernah beri, gaji tidak pernah beri. Apa yang bisa kami berikan kepada orang lain untuk memberi makan? Lantas kemudian Rasulullah meneruskan dawuhnya, qala yaqillahu hadza thawab, bahwa Allah akan memberikan pahala ini lima yuftiru sha'iman ala maqdarin labanin aw tamratin aw syarbatabain, bahwa Allah akan memberikan pahala bagi orang yang memberikan seteguk air. Kalau istilah kita mungkin satu gelas air, satu buah biji kurma, dan setetes air susu. Ibaratnya setetes air susu, kan mungkin setetes. Jadi pahala Allah itu tidak melihat apakah yang kau berikan itu hanya sepiring soto misalnya, tidak. Meskipun hanya segelas air yang kita berikan kepada orang lain, itu sudah luar biasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di hadis tersebut para jamaah bahwa salah satu kelebihan di bulan Ramadan itu adalah bahwa ibadah kita ini, faman tata'a fihi bi khaslatin min al-khair kana kama adda faridatan fi masihah. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah sunnah, amaliyah sunnah, kebaikan-kebaikan sunnah akan dicatat bagaikan melakukan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ini salah satu kelebihan di bulan Ramadan. Makanya eman-eman dengan yang mungkin jarang sholat qobliyah tadiyah, ya lakukan. Mumpung ini momentum Allah menebar bonus di dalam bulan suci Ramadan. Eman-eman maksudnya. Jadi eman-eman. Ini kan tidak pernah baca Quran, tidak pernah tadarus. Ya sudah sampai lama coba tidak bisa nyimak baik. Kalau nyemil, kalau kopi kan enak. Di film tidak bisa, saya tidak bisa hanya dapat ikram satu itu tidak masalah, nyimak saja. Kita membersamai orang tadarus itu sudah berpahala, menyimak sudah berpahala, dapat satu pahala dari bacaan Al-Quran. Kita melakukan hal seperti ini, taklim misalnya, itu kan sudah luar biasa. Jadi makanya kita memilih ada kajian, ada taklim di setiap subuh itu karena pahalanya luar biasa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bernasihat kepada Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka fi majlis ini sa'atan khairun min iqyal fi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majlis ilmu seperti yang kita lakukan setiap subuh saat ini. Dudukmu sebentar, masih podcast dari senden layak-layak siap misalnya. Itu khairun min iqyal fi raqabah. Lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Itu pahalanya duduk di majlis ilmu. Belum lagi fadilah-fadilah berada di majelis ilmu itu luar biasa. Jadi itu para jamaah. Kembali lagi di tema awal bahwa Ramadan itu adalah bulan berbagi. Bagaimana kita merasakan lapar mulai sejak subuh sampai maghrib, itu pertanda bahwa Allah ingin menularkan bahwa rasa lapar itu juga ada kepada kita. Bahwa kita bisa meneladani orang-orang saudara kita di luar sana yang setiap harinya mereka lapar. Di luar Ramadan panjenengan habis sholat subuh misalnya, tidak khawatir apa yang akan dimasak hari ini. Kita mungkin tidak pernah khawatir mau makan apa, mau sarapan apa. Kenapa? Isi kulkas kita sudah penuh mungkin. Istri kita mungkin sudah siap dengan belanja. Tapi saudara kita yang di luar sana, yang ekonominya mungkin jauh di bawah kita, mereka masih mencari apa yang mau dimakan hari ini. Mereka lapar betul. Di dalam Ramadan, saudara-saudara kita yang tidak punya penghasilan misalnya, ekonominya di bawah kita, mungkin bukunya sama dengan kita. Bukunya orang kaya orang miskin itu sama, tidak ada bedanya. Apa? Air putih. Air putih. Es itu kan selera, hanya selera saja es dan macam-macamnya. Air putih yang kita butuhkan. Tapi saudara kita di saat makan sahur, mungkin mereka bingung. Kalau kita mungkin sudah siap dengan makan sahur kita. Kalau buka tidak bingung, yang berbagi takjil banyak, yang memberikan takjil di luar banyak, tapi sahurnya. Apalagi saudara kita yang ada di Jabodetabek misalnya, yang sekarang kena banjir itu kan, itu luar biasa sekali, luar biasa bagaimana menderitanya mereka harus berada di tengah
Ini yang harus kita pikirkan bahwa Ramadan adalah bulan kepedulian, bulan bahwa kita akan diuji oleh Allah dalam satu bulan, bagaimana kita tidak hanya sekedar memikirkan ibadah individual kita, tapi kita dituntut oleh Allah bagaimana agar kita bisa merasakan kesengsaraan saudara-saudara kita. Lapar yang kita rasakan selama 13 jam, 14 jam itu menunjukkan bahwa ternyata di luar sana selama 11 bulan yang akan datang, saudara kita juga menderita kelaparan seperti yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu para jemaah, Ramadan ini mengasah empati kita, mengasah hati kita agar kita lebih peduli, walaupun hanya dengan berbagi air saja, walaupun dengan hanya berbagi satu biji kurma saja kepada orang lain, tapi Allah sudah menunjukkan rahmatnya bahwa itu bernilai pahala yang sangat luar biasa. Berbahagialah panjenengan yang setiap sore mengantarkan takjil, yang menyumbangkan untuk berbagi takjil di masjid ini atau di tempat-tempat yang lain, karena yakinlah para jemaah, pahala itu yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita, meskipun hanya sekecil itu, tetap dipandang oleh Allah dengan ibadah yang luar biasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma